Terima kasih Pak Agus telah membuka acara kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu diskusi dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menatap Indonesia baru di masa depan. Dan saya persilahkan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Bahtiar Ali MA untuk maju berbicara. Terima kasih Bapak, selamat malam. Kita bersama. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu riwayat hidup Bapak Bahtiar Ali. Bapak Bahtiar Ali lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 Desember 1949. Beliau adalah seorang pakar komunikasi politik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir tahun 2002 dan 2005 sampai 2005. Kemudian saat ini merupakan penasehat ahli Kapolri untuk Republik Indonesia. Dalam masa jabatannya, beliau telah mencatat banyak prestasi, diantaranya berhasil membangun Rumah Indonesia dan memberikan pembinaan bagi 4.488 orang Indonesia atau masyarakat Indonesia yang ada di Mesir. Kemudian riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1980, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di Jerman dan meraih gelar Magister Artium. Kemudian beliau meneruskan pendidikan studi jenjang S3 dan berhasil meraih gelar Doktor der Filosofi dari Jerman pada tahun 1983. Kemudian beliau juga telah berhasil atau aktif menulis beberapa buku, di antaranya tahun 84 dengan judul Geschichte und Gegenwart der Kommunikationssysteme in Indonesian. Kemudian tahun 89 Retorika, tahun 2001 Balada Aceh, kemudian tahun 2004 melampaui seperempat abad merajut opini. Selain itu beliau juga masih aktif menulis buku-buku di bidang komunikasi lainnya. Jadi itu tadi kurang lebih riwayat hidup mengenai Bapak Bahtiar Ali. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa Bapak Bahtiar Ali merupakan bagian dari perhimpunan alumni Jerman. Jadi kita sebentar lagi akan mendengarkan pesan-pesan, harapan-harapan yang ingin Bapak Bahtiar Ali sampaikan khususnya kepada kita mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berada di Berlin, Jerman. Ya, kepada tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan selamat dulu kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia Berlin dan tentunya kepada sesepuhnya, yaitu saudara saya, sahabat saya, Pak Pipit. Ini sesepuhnya sesungguhnya, yang mungkin Anda akan surprise karena beliau ini sahabat saya waktu saya masih jadi aktivis di Jerman. Saya pernah tinggal di sini tahun 72 hingga 84. Kemudian terima kasih kepada Pak Atasih Pendidikan, Pak Agus Suprianto, yang beliau dengan sangat hangat menyambut kita di sini, terutama kepada saya pribadi dan kepada semua staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin ini. Apapun saya agak surprise juga karena sudah lebih tertata dengan baik. Saya berada di sini tahun 89 kalau saya nggak salah, waktu dengan Pak SBY masih jadi Menko Polkam. Kita melakukan roadshow keliling Eropa gitu. Waktu itu saya masih jadi penasihat beliau di kantor Menko Polkam. Dan saya pernah menjadi penerjemah dadakan pada waktu ketemu dengan Otto Schily. Jadi Otto Schily berbicara bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan ke Inggris. Kemudian orang kita bicara bahasa Indonesia. Kebetulan saya dadakan diminta menjadi penerjemahnya begitu. Dan yang menarik waktu itu duta besarnya masih Pak Jamto Moraharjo. Jadi beliau juga nggak bawa juru terjemah dari KBRI. Jadi saya jadi juru terjemahnya gitu. Nah kemudian saya datang lagi kemari, masih di zaman beliau juga. Suasananya itu waktu masuk di sini masih bau makanan, Pak. Mungkin dekat dapur gitu kan. Makanya saya agak surprise ya. Coba hirup-hirup mungkin masih ada bau makanan nggak? Jadi banyak kemajuan ya. Dulu nggak ada di ruangan ini. Ini relatif mungkin masih baru ini.
Nah, saya datang kemari sebenarnya dalam rangka saya perkenalkan, kalau bahasa kerennya ada anggota rombongan atau mendampingi saya, Bapak Suliar Effendi. Beliau ini diplom Dr. Birsyad, sebelah kanan saya, ya, sebelah kiri saya. Jadi Aan, dipanggil Aan, dia juga sebagai aktivis di Berlin. Gitu. Jadi kawan-kawan di Berlin yang generasi, kalau istilah sekarang ini generasi Larwit Sanjo lah. Ya. Pasti kenal, itu generasi di atas 50 tahun gitu kan. Jadi waktu saya di sini nih, saya masih muda, umur saya 23 tahun. Saya 12 tahun di sini. Jadi waktu Anda panggil saya dokter, saya bahagia betul. Karena dokter saya 83. Ya kan? Jadi sama masih muda terus gitu kan. Karena udah nggak dipanggil dokter lagi, kalau dipanggil profesor udah lewat itu dokter itu, ya kan? Dan juga sudah lewat masa kesombongan saya. Karena saya dulu dokter itu dengan summa cum laude. Dan itu yang pertama diberikan kepada orang asing waktu itu. Jadi masalah sombong menyombong itu udah lewat lah kita. Bersyukur ya. Kita ingin berbuat dengan sesama, kan? Ingin besuk teman kita yang mungkin ada yang sakit-sakitan, ada yang bermasalah, atau kita juga dibesukin sama teman kita. Ya kita saling menyemangati lah. Karena kehidupan ini semakin lebih berat aja ke depan ini. Saya rasa Berlin termasuk kehidupan yang enak di sini. Agak teduh, tenang gitu. Tapi coba di Jakarta. Jakarta rasanya umur kita lebih pendek. Pak Bibit kan baru pulang di sana kan. Itu jalannya macet segala macam kan. Tapi tetap aja kita bersemangat, harus bersemangat di tanah air. Ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kedatangan saya di sini sebenarnya dalam rangka untuk menindaklanjuti suatu gagasan besar bahwa Indonesia di tahun 2015 akan dipilih menjadi tuan rumah Buchmesse. Jadi ada pameran buku internasional yang kita tahu setiap sekian tahun. Yang lalu adalah Cina dan sekarang Indonesia. Tapi Indonesia dipilih sekarang untuk 2015. Jadi persiapannya, karena itu semua karya-karya Indonesia, baik karya sastra maupun yang lain itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Dan itu memang tidak mudah. Dan itu juga mungkin agak semacam keengganan atau mungkin keraguan atau banyak pemikiran dan juga dana dari pihak Indonesia yang tidak segera merespon. Mereka sudah mengirim berita itu sejak bulan Juli. Mereka tunggu-menunggu, diperbarui lagi Oktober, sampai akhirnya kedutaan besar kita kedutaan besar Jerman di Jakarta meminta kita. Saya kebetulan aktif sebagai pengurus dari perhimpunan, saya penasihat dari PAJ, jadi di wakil ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan Alumni Jerman, dan Aan periode yang lalu adalah ketua umumnya. Jadi kita praktis punya hubungan sangat dekat, dan kita bersama dengan Dubes yang lalu membentuk lingkar persahabatan Jerman Indonesia, jadi DOS Indonesia Freundeskreis. Nah kemudian diminta supaya gimana nih ceritanya, kok adem-adem aja, karena kalau sampai tahun ini nggak ada kabar berita, maka itu akan dipindahkan kepada negara lain. Jadi yang antri itu udah banyak. Jadi saya tidak ngerti apakah kita kurang sense of priority atau bagaimana, sehingga kita biarkan dan nggak dijawab itu surat. Jadi ada kegelisahan yang luar biasa di pihak Buchmesse, panitia Buchmesse. Jadi saya datang dalam rangka itu untuk melobi kembali supaya tolonglah kasih kesempatan sedikit lagi. Mungkin di suasana Natal, tahun baru, itu biasanya orang alasannya juga cukup kuat untuk itu. Yang indahnya di Indonesia itu setiap hari besar itu selalu dijadikan alibi. Nggak ada hubungan dengan agamanya. Orang Kristen bisa bilang, jangan deh, nanti aja kita urusan, ini masih mau menjelang Idul Fitri kok. Nah, kemudian orang yang Islam bilang, enggak, tunggu Natal deh, tunggu Natal, tahun baru. Pokoknya ada aja alibinya untuk bisa menikmati waktu yang senggang itu, waktu libur. Jadi saya berhasil bersama dengan Aan, kita ketemu dengan Frau Kaiser di Frankfurt, jadi kita juga ke Wiesbaden dan beberapa kota yang lain, dan saya datangnya dari Hamburg, jadi kita muter sampai di Berlin ini. Nah, apa yang saya lihat dalam perjalanan ini semua, bahwa kita harus mengoptimalkan potensi kita, potensi yang ada di luar negeri. Kalau yang lalu kita ada diaspora di Amerika,
tapi paling sedikit diaspora itu kita formatkan dalam konteks Jerman. Kalau kita lihat hari ini bagaimana negara-negara besar termasuk China tambah besar aja, itu juga nggak lepas dari hubungan kerjasama yang baik dengan Jerman. Jadi mereka mengoptimalkan betul hubungan itu, sehingga sistem transportasinya dan sebagainya itu banyak sekali dimanfaatkan dari Jerman. Sekarang ini juga Malaysia bahkan Vietnam sedang membangun suatu airport yang sangat besar untuk Asia Tenggara. Dia ingin mengalahkan semua yang ada di sana, baik Singapura, Bangkok, Malaysia. Pokoknya dia mau unggul dalam 20 tahun ke depan ini. Jadi teknologi Jerman itu pindah ke Vietnam. Sama juga halnya bagaimana Amerika memberikan perhatian yang sangat khusus kepada Vietnam, sehingga mereka juga membantu Vietnam luar biasa. Nah, jadi kalau kita melihat perspektif bagaimana negara-negara di sekitar kita sudah berusaha demikian, sementara kita mempunyai hubungan sudah 60 tahun. Dan kita jangan lupa loh, kita tuh punya kultur appointment yang jauh sebelum dari apa yang dibuat akhir-akhir ini, kerjasama, MOU dan sebagainya. Di dalam kultur appointment itu ada kewajiban yang juga besar dari pihak Jerman membantu Indonesia. Tapi sayangnya kita kurang pandai memanfaatkan hal tersebut. Pihak Jerman sebenarnya agak gelisah sekarang, karena dia orang-orang yang idealis yang pro Indonesia, dia ingin Indonesia itu tetap maju, jadi mitra yang kuat. Tapi diam-diam kita udah digeser sama Malaysia, digeser sama Vietnam, digeser apalagi oleh Cina. Cina jumlah mahasiswa luar biasa di seluruh dunia. Mungkin problemnya juga faktor bahasa, karena kita menganggap ya karena bahasa mungkin habis waktu 1 tahun. Tapi itu pun mereka siap saja untuk membantu. Begitu juga untuk kalaupun kita menggunakan bahasa Inggris, sudah mulai difasilitasi orang boleh mengambil studi dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya banyak sekali kaum Indonesianis, orang-orang yang sangat mencintai Indonesia, orang Jerman, yang ingin supaya Indonesia ini tetap eksis di Jerman. Nah, persoalannya kita kadang-kadang sayang apa yang sudah ada kurang pandai kita jaga. Kita bisa punya pusat studi di Köln pada waktu Profesor René Hesse itu masih maju betul. Kita ada di Frankfurt, bahkan di Humboldt dan sebagainya itu, di Jena dan beberapa itu. Jadi saya pikir kita mesti agak sedikit ekspansif gitu, harus lebih progresif, harus lebih aktif lagi untuk menggiatkan studi-studi Indonesia. Saya pikir kehadiran nanti pada waktu acara ITB yang bulan Maret ke depan, rencananya Presiden juga akan datang kemari. Saya berharap melalui KBRI agar potensi mahasiswa kita itu dimanfaatkan. Jadi mereka bisa menjadi guide, mereka bisa jadi penerjemah. Kasihlah mahasiswa kita kesempatan untuk berperan. Jadi ini penting saya pikir supaya spirit keindonesiaan itu kita rasakan betul. Dan terlepas dari pandangan politik kita masing-masing, tapi karena itu untuk Indonesia, ya mesti kita berikan yang terbaik. Jadi saya pikir untuk ITB nanti mestinya fasilitas yang bagus, yang wajar kepada warga negara Indonesia harus dikedepankan di sini. Jadi mereka lah yang memanfaatkan fasilitas itu. Saya pikir itu banyak sekali yang diperlukan itu. Sama halnya dengan analogi saya bilang waktu di Mesir. Di Mesir itu setiap tahun pada musim haji, mahasiswanya itu memanfaatkan pergi ke Tanah Suci yang disebut dengan temus, tenaga musim. Tapi kalau dubesnya nggak terlalu peduli, itu biasa tenaga musim itu diambil dari Departemen Agama. Jadi yang pergi itu ke sana itu orang Departemen Agama, mahasiswa kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita sedikit peduli, kita datang ke Jakarta, kita bilang nggak ada cerita itu. Orang Departemen Agama boleh, tapi kami minta jatah yang lebih banyak, ratusan untuk kami. Karena 1 bulan mereka kerja di Tanah Suci itu bisa 6 bulan sampai bahkan bisa 1 tahun untuk hidup. Jadi kasih dong kesempatan mahasiswa kita. Jadi memang lobby-lobby ini memang harus dilakukan. Nah, begitu juga di Jerman ini, saya pikir banyak potensi yang ada di sini yang harus bisa kita manfaatkan. Saya tahun yang lalu bersama Din Samsudin diundang 2 tahun yang lalu ke Wina. Di Wina itu akhirnya saya baru tahu ada bantuan untuk tsunami yang diberikan kepada Indonesia. Sudah diketok palu oleh Parlemen
Austria, tapi nggak pernah